Seringkali kita terlalu fokus mengejar bisnis yang kelihatan mentrend di Instagram, sampai kita lupa kalau uang paling banyak justru sering mengalir dari tempat-tempat yang paling jarang dilirik orang. Saya baru saja riset beberapa unit usaha yang mungkin bikin dahi berkerut kalau disebutkan di tongkrongan, tapi saldo rekening pemiliknya bisa bikin kita geleng-geleng kepala. Mari kita bedah bareng-bareng kenapa bisnis yang enggak banget ini justru jadi mesin uang yang luar biasa stabil. Urutan pertama adalah jasa sedot toilet. Memang terdengar sangat tidak elit dan mungkin banyak orang akan menutup hidung hanya dengan membayangkannya saja. Tapi coba kita pikirkan secara logis. Selama manusia masih makan dan tinggal di dalam rumah, bisnis ini tidak akan pernah ada matinya. Ini adalah tipe bisnis panic buying yang sangat unik, di mana pelanggan tidak akan sempat menawar harga atau membandingkan promo saat toilet mereka mampet di tengah malam. Keunggulan utamanya terletak pada tingkat urgensi yang sangat tinggi. Saat limbah meluap, pemilik rumah ingin masalah selesai detik itu juga, berapapun biayanya. Inilah yang membuat margin keuntungannya sangat tebal. Persaingannya pun tergolong minim karena tidak semua orang punya mental yang kuat untuk berurusan dengan kotoran setiap hari, yang berarti peluang pasar masih terbuka sangat lebar bagi mereka yang mau mengesampingkan gengsi. Banyak orang yang mencibir atau bahkan merasa malu jika harus terjun ke sektor ini karena urusannya langsung dengan limbah manusia. Padahal, jika kita melihat dari sisi angka, sekali jalan satu truk tangki bisa mengantongi keuntungan bersih ratusan ribu hingga jutaan rupiah dalam waktu hitungan jam saja. Modalnya memang terlihat berat di awal untuk pengadaan truk dan peralatan vakum, namun biaya operasional hariannya relatif sangat rendah jika dibandingkan dengan hasil yang didapat. Bayangkan saja jika dalam sehari sebuah armada bisa melayani 3-5 lokasi, hitung sendiri berapa pendapatan kotornya dalam sebulan. Pemilik bisnis ini biasanya tidak perlu pusing memikirkan biaya iklan yang mahal di televisi. Cukup dengan stiker di tiang listrik atau layanan respons cepat di Google Maps, uang akan terus mengalir. Ini adalah bukti nyata bahwa berani kotor itu benar-benar bisa menghasilkan saldo rekening yang sangat bersih dan stabil. Selanjutnya, kita bergeser ke bisnis yang sering dianggap kumuh oleh banyak orang, lapak rongsok atau pengelolaan barang bekas. Bagi orang awam, tempat ini mungkin cuma terlihat seperti tumpukan sampah plastik, kardus basah, dan tumpukan besi karatan yang berantakan. Namun, bagi mereka yang paham cara mainnya, tumpukan itu sebenarnya adalah emas hitam yang sedang menunggu untuk dicairkan menjadi uang tunai. Rahasia kekayaan para bos rongsok terletak pada kemampuan mereka membeli barang secara kiloan dengan harga yang sangat rendah dari pemulung atau rumah tangga, lalu memilahnya berdasarkan jenis material. Mereka berperan sebagai pengepul besar yang menyortir mana yang bisa didaur ulang dan mana yang punya nilai jual tinggi. Ketika volume barang sudah terkumpul dalam jumlah bertonton, disitulah kekuatan tawar mereka muncul saat berhadapan dengan pabrik pengolahan. Saat ini, dunia sedang bergerak ke arah ekonomi hijau dan isu lingkungan yang membuat permintaan bahan baku daur ulang melonjak drastis. Pemilik lapak besar biasanya sudah memiliki koneksi langsung ke pabrik-pabrik peleburan besar yang membutuhkan pasokan plastik atau logam secara rutin untuk menekan biaya produksi. Di mata kita, itu mungkin hanya tumpukan sampah yang mengganggu pemandangan, tapi di mata mereka, setiap kilogramnya adalah perputaran uang tunai harian yang sangat lancar. Bisnis ini juga sangat tahan banting karena barang bekas akan selalu ada selama konsumsi masyarakat masih berjalan. Menariknya lagi, margin keuntungan di bisnis ini bisa sangat lebar jika sang pemilik paham kapan harus menimbun barang saat harga logam sedang turun dan kapan harus menjualnya saat harga pasar dunia sedang melonjak. Ini bukan sekadar memungut sampah, ini adalah manajemen logistik dan strategi komoditas yang dilakukan di atas tanah berlumpur. Pernah terpikir untuk membangun kerajaan bisnis dari membasmi kecoa, tikus, atau rayap? Jangan salah, ini bukan sekadar jasa semprot-menyemprot cairan kimia biasa yang bisa dilakukan semua orang. Di sektor korporat seperti gedung perkantoran, rumah sakit, hingga hotel berbintang, jasa pest control adalah kebutuhan mandatori yang terikat kontrak tahunan. Mereka rela membayar mahal demi menjaga reputasi, karena satu saja tikus terlihat oleh tamu, taruhannya adalah nama baik bisnis mereka. Daya tarik bisnis ini ada pada sistem langganannya. Anda tidak perlu mencari pelanggan baru setiap hari karena sekali kontrak ditandatangani, Anda akan memiliki pendapatan tetap selama setahun penuh.
Pemilik bisnis ini biasanya tidak perlu pusing dengan fluktuasi ekonomi sebab masalah hama tidak mengenal tanggal merah atau krisis finansial. Selama sebuah bangunan berdiri, ancaman rayap dan koloni kecoa akan selalu ada, dan disitulah pundi-pundi rupiah Anda terus mengalir. Modal utama untuk terjun ke sini memang memerlukan pengetahuan spesifik mengenai entomologi atau perilaku serangga, serta izin penggunaan zat kimia tertentu. Namun, begitu Anda memiliki sertifikasi dan tim yang solid, tarif yang dikenakan bisa sangat tinggi karena Anda menjual solusi atas rasa takut dan jijik. Bayangkan, untuk satu kali penanganan rayap di rumah tinggal saja, biayanya bisa mencapai jutaan rupiah hanya dengan beberapa jam kerja dan penggunaan obat yang terukur. Selain itu, bisnis ini menang di sisi loyalitas pelanggan. Jika seorang pemilik rumah sudah merasa aman dan nyaman karena rumahnya bebas dari gangguan hama setelah Anda tangani, mereka tidak akan mau berpindah ke jasa lain. Mereka sudah percaya bahwa Anda adalah orang yang bisa menjaga benteng mereka tetap bersih. Ini adalah perpaduan antara bisnis jasa teknis dan kepercayaan yang margin keuntungannya sangat menjanjikan bagi siapa saja yang berani kotor demi hasil yang menggiurkan. Mungkin ini adalah jenis usaha yang paling membuat bulu kuduk berdiri saat dibicarakan, tapi dalam dunia bisnis, jasa pemakaman adalah industri yang luar biasa stabil. Kita harus melihatnya dari sisi yang realistis. Setiap manusia pasti akan berpulang, dan itu menjadikan bisnis ini sebagai salah satu sektor yang benar-benar tidak mengenal resesi. Mulai dari penyediaan lahan, penjualan batu nisan, hingga jasa perawatan rumput makam setiap bulannya, semuanya adalah rantai ekonomi yang terus berputar tanpa henti. Di kota-kota besar, lahan pemakaman yang terbatas telah mengubah jasa ini menjadi bisnis premium dengan manajemen yang sangat rapi. Pemilik bisnis tidak hanya menjual tanah, tetapi juga menawarkan ketenangan pikiran bagi keluarga yang ditinggalkan melalui paket pemulasaraan yang lengkap. Ketika sebuah lahan pemakaman dikelola dengan standar yang baik dan asri, nilai asetnya akan terus merangkak naik setiap tahun, jauh melampaui inflasi, karena permintaannya yang selalu ada namun ketersediaan lahannya semakin menyusut. Salah satu alasan mengapa bisnis ini begitu menguntungkan adalah karena faktor emosional yang terlibat di dalamnya. Dalam suasana duka, keluarga biasanya tidak akan berpikir panjang untuk memberikan penghormatan terakhir yang terbaik bagi orang tersayang, sehingga mereka jarang sekali melakukan tawar-menawar harga yang alot. Selain biaya prosesi di awal, ada juga aliran pendapatan pasif dari biaya perawatan makam bulanan yang memastikan rumput tetap hijau dan nisan tetap bersih, yang jika dikalikan ratusan makam, jumlahnya sangat fantastis. Modal untuk memulai mungkin terlihat besar di awal jika bicara soal lahan, namun banyak pemain di bisnis ini yang mulai dari hal kecil, seperti menjadi perajin batu nisan atau penyedia jasa gali kubur profesional. Memberikan rasa tenang dan mempermudah urusan keluarga di saat-saat tersulit mereka adalah nilai jual utama yang sangat dihargai. Ini adalah bisnis tentang empati dan kehormatan, di mana loyalitas keluarga seringkali bertahan hingga lintas generasi, menjadikan cash flow bisnis ini sangat sehat untuk jangka panjang. Jangan pernah remehkan deretan mesin cuci yang berderu di gang-gang sempit atau kawasan padat penduduk. Di mata orang awam, ini mungkin cuma bisnis rumahan biasa, tapi bagi mereka yang jeli, laundry kiloan adalah mesin uang yang bekerja 24 jam. Di kawasan yang penuh dengan mahasiswa atau karyawan kantoran, mencuci baju sendiri sudah dianggap sebagai beban waktu yang sangat mahal. Mereka lebih memilih mengeluarkan sedikit uang agar urusan baju bersih, wangi, dan rapi sudah ada yang menangani secara instan. Kekuatan utama bisnis ini terletak pada sifatnya yang merupakan kebutuhan pokok dalam bentuk jasa. Saat orang sudah malas atau terlalu sibuk untuk menjemur dan menyetrika, laundry menjadi satu-satunya penyelamat. Meskipun tarif per kilonya terlihat kecil, jangan salah sangka, volume baju yang masuk setiap harinya bisa mencapai puluhan hingga ratusan kilogram. Ini adalah bisnis tentang memutar uang receh menjadi keuntungan jutaan rupiah melalui efisiensi kerja dan pemanfaatan mesin yang maksimal. Kunci sukses di bisnis laundry kiloan sebenarnya sangat sederhana namun krusial, yaitu pemilihan lokasi yang tepat dan konsistensi dalam ketepatan waktu. Bayangkan saja, jika Anda berhasil menggait pelanggan tetap dari satu gedung apartemen atau satu blok asrama, aliran uang masuk Anda akan menjadi sangat stabil dan terprediksi setiap bulannya. Keuntungan tambahannya adalah sistem pembayaran yang biasanya dilakukan di depan, sehingga bisnis ini hampir tidak memiliki risiko piutang atau pembayaran yang macet.
Uang receh yang dikumpulkan dari jasa cuci ini, jika dikelola dengan manajemen yang baik, bisa digunakan untuk menambah unit mesin cuci baru atau bahkan membuka cabang di lokasi lain dalam waktu singkat. Pemilik laundry yang sukses biasanya tidak butuh kantor mentereng untuk terlihat kaya. Mereka cukup memantau operasional, mesin, dan kualitas deterjen dari balik layar. Ini adalah bukti bahwa bisnis yang basah dan melelahkan secara fisik bisa memberikan kebebasan finansial yang sangat nyata bagi pemiliknya. Di negara tropis dengan suhu udara yang semakin panas setiap tahunnya, tukang AC sebenarnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memegang kendali atas kenyamanan banyak orang. Namun, lebih dari sekadar jasa teknis, ini adalah unit usaha yang memiliki tingkat ketergantungan pelanggan sangat tinggi. Bayangkan, hampir setiap rumah di perkotaan setidaknya memiliki satu unit AC yang secara teknis wajib dibersihkan secara rutin setiap 3 hingga 4 bulan sekali agar tetap dingin dan hemat listrik. Permintaan cuci AC rutin ini adalah arus pendapatan yang tidak pernah putus karena sifatnya yang preventif dan berulang. Pemilik bisnis jasa ini tidak perlu banting harga untuk mencari pelanggan baru karena jika mereka sudah memberikan hasil kerja yang jujur, rapi, dan transparan, pelanggan tidak akan mau pindah ke teknisi lain. Ini adalah bisnis kepercayaan di mana keahlian tangan Anda dibayar mahal demi kenyamanan udara di dalam kamar tidur orang lain. Secara hitungan kasar, seorang teknisi yang cekatan bisa menangani 5-10 rumah dalam satu hari kerja saja. Jika satu titik cuci AC dihargai ratusan ribu rupiah, silakan Anda hitung sendiri berapa akumulasi pendapatan kotor yang bisa diraup dalam sebulan. Keuntungan sesungguhnya seringkali bukan hanya dari jasa cuci, tapi dari margin penjualan suku cadang seperti kapasitor atau pengisian freon yang seringkali dibutuhkan saat unit mulai bermasalah. Banyak pemilik usaha ini yang memulai karir sebagai teknisi keliling dengan sepeda motor, namun dalam beberapa tahun bisa memiliki armada mobil sendiri dan tim yang solid. Mereka tidak butuh kantor di gedung pencakar langit karena kantor. Mereka ada di dalam tas perkakas dan tangga lipat. Selama matahari masih bersinar terik, bisnis pendingin udara ini akan tetap menjadi mesin uang yang dingin, namun sangat panas dalam menghasilkan keuntungan finansial. Banyak orang sanggup membeli sofa kulit mewah atau karpet bulu yang mahal, tapi hampir semuanya tidak punya waktu atau peralatan yang memadai untuk membersihkannya sendiri. Disinilah peluang emas muncul. Jasa cuci panggil ke rumah atau home cleaning service kini menjadi primadona karena menawarkan kepraktisan tingkat tinggi bagi pemilik rumah. Anda tidak hanya menjual keahlian membersihkan noda, tapi Anda sedang menjual solusi untuk menjaga kesehatan lingkungan keluarga mereka dari debu dan tungau. Model bisnis ini sangat menarik karena tidak memerlukan sewa ruko yang mahal di lokasi strategis. Cukup berbekal mesin vakum, khusus hydroextractor dan cairan pembersih berkualitas, bisnis ini bisa dijalankan dari garasi rumah dengan sistem jemput bola. Tarifnya pun tidak main-main. Biasanya dihitung perdudukan sofa atau per meter persegi untuk karpet. Margin keuntungannya sangat besar karena biaya variabel seperti listrik dan deterjen relatif kecil dibandingkan dengan biaya jasa yang dibayarkan pelanggan. Kekuatan utama dari bisnis ini terletak pada kepuasan visual yang didapatkan pelanggan. Begitu mereka melihat air kotor hasil saringan mesin yang hitam pekat, mereka akan tersadar betapa kotornya furnitur yang mereka duduki setiap hari, dan disitulah kepercayaan terbangun. Sekali mereka merasa puas dengan hasilnya yang bersih dan wangi, mereka hampir pasti akan menjadi pelanggan setia yang akan memanggil Anda kembali setiap beberapa bulan sekali untuk perawatan rutin. Lebih hebatnya lagi, bisnis ini memiliki kekuatan promosi dari mulut ke mulut yang sangat efektif. Ibu-ibu rumah tangga tidak akan ragu merekomendasikan jasa Anda di grup WhatsApp warga jika kerja tim Anda rapi dan sopan. Ini adalah jenis usaha yang menang di peralatan dan pelayanan. Dengan manajemen jadwal yang baik, satu tim kecil saja bisa meraup omset yang sangat menjanjikan hanya dengan berkeliling dari satu komplek perumahan ke komplek lainnya setiap hari. Lupakan sejenak bayangan tentang tambal ban pinggir jalan yang hanya mengandalkan api kecil dan peralatan seadanya di bawah pohon. Sekarang, zamannya bengkel ban modern yang sudah dilengkapi dengan mesin spooring balancing otomatis dan peralatan hidrolik yang canggih. Jumlah kendaraan bermotor, baik mobil maupun motor, terus bertambah secara eksponensial setiap tahunnya, dan satu hal yang pasti, semua kendaraan itu pasti akan mengalami masalah ban, entah itu karena aus, bocor, atau sekadar butuh perawatan rutin.
Bisnis ini sangat kuat karena menyasar aspek keselamatan yang tidak bisa ditunda oleh pemilik kendaraan. Orang mungkin bisa menunda mengecat ulang mobilnya, tapi mereka tidak akan berani menunda mengganti ban yang sudah botak atau memperbaiki ban yang bocor di tengah jalan. Dengan beralih ke konsep yang lebih profesional dan bersih, Anda bisa mematok harga jasa yang lebih tinggi karena konsumen merasa lebih aman dan percaya bahwa kendaraan mereka ditangani oleh teknisi yang ahli dengan peralatan yang akurat. Keuntungan dari menjual unit ban baru memang sudah lumayan, tapi sumber uang yang sebenarnya dalam bisnis ini justru terletak pada jasa servis dan perawatan pendukungnya. Layanan seperti pengisian nitrogen, tambal ban metode tip-top yang lebih permanen, hingga pengaturan kaki-kaki kendaraan adalah jenis jasa yang margin keuntungannya sangat tebal. Ini adalah bisnis yang menang di sisi kepercayaan. Sekali orang merasa nyaman dengan handling kendaraannya setelah keluar dari bengkel Anda, mereka akan menjadi pelanggan fanatik. Banyak pengusaha di bidang ini yang mengawali dengan satu ruko kecil, namun sukses membangun jaringan cabang karena sistem kerjanya yang sangat terukur. Anda tidak perlu menjadi montir mesin yang jenius untuk sukses di sini. Yang Anda butuhkan adalah manajemen stok ban yang baik dan layanan yang cepat. Selama aspal jalanan masih keras dan kendaraan masih berputar, bisnis ban modern ini akan tetap menjadi mesin cetak uang yang sangat stabil dan menguntungkan bagi siapapun yang serius mengelolanya. Mungkin bagi sebagian orang, menjual air dengan harga beberapa ribu rupiah per galon terdengar seperti bisnis yang sangat sepele dan melelahkan. Namun, jangan salah sangka, rahasia kekayaan dari usaha ini terletak pada volume penjualan yang sangat masif dan berkelanjutan. Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang paling absolut. Orang bisa menunda beli baju baru, tapi mereka tidak bisa berhenti minum, dan itulah yang membuat bisnis ini memiliki tingkat perputaran uang atau inventory turnover yang sangat cepat setiap harinya. Di tengah biaya hidup yang terus melonjak, tidak semua rumah tangga sanggup atau mau membeli galon bermerek yang harganya bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Disinilah depot air minum isi ulang hadir sebagai pahlawan bagi kantong masyarakat menengah ke bawah. Dengan sistem filtrisasi yang semakin canggih dan terstandarisasi, kepercayaan konsumen terhadap depot lokal kini semakin meningkat. Ini adalah model bisnis yang sangat tahan banting karena Anda tidak menjual barang mewah, melainkan menjual kebutuhan hidup yang pasti dicari orang selama napas masih berhembus. Kekuatan utama dari bisnis ini adalah loyalitas pelanggan yang terbentuk karena faktor kedekatan lokasi. Jika Anda berhasil memberikan pelayanan yang bersih dan sistem antarjemput yang cepat bagi warga di satu kompleks perumahan atau satu blok apartemen, operasional bisnis Anda akan menjadi sangat efisien dan murah. Anda tidak perlu lagi keluar biaya iklan yang mahal karena setiap tetangga yang melihat galon Anda di depan rumah orang lain adalah promosi berjalan yang sangat efektif dan terpercaya. Meskipun margin per item terlihat kecil, coba Anda bayangkan jika satu depot bisa melayani 100 hingga 200 galon setiap hari tanpa henti. Aliran uang tunai yang masuk ke kasir akan terkumpul menjadi jumlah yang sangat fantastis di akhir bulan. Ini adalah contoh nyata dari bisnis yang mengandalkan kuantitas daripada margin besar. Sebuah usaha yang mungkin terlihat biasa saja dari luar, namun sebenarnya memberikan kebebasan finansial yang sangat stabil bagi pemiliknya yang tekun mengelola operasional setiap harinya. Terakhir kita sampai pada bisnis yang mungkin paling sederhana di daftar ini, namun potensinya seringkali membuat iri pengusaha lain, lahan parkir. Jika Anda kebetulan memiliki tanah kosong di lokasi yang strategis seperti dekat pasar, stasiun, atau area perkantoran yang padat, sebenarnya Anda sedang berdiri di atas mesin cetak uang otomatis. Di bisnis ini, Anda tidak perlu pusing memikirkan produksi barang, riset pasar yang rumit, atau mengurus stok yang bisa kedaluarsa. Anda hanya perlu menyediakan sepetak tanah dan sistem keamanan yang memadai. Kebutuhan akan ruang parkir di kota-kota besar sudah menjadi krisis tersendiri karena jumlah kendaraan yang meledak tidak sebanding dengan ketersediaan lahan. Inilah yang membuat nilai sewa per jam atau per hari di lahan parkir Anda menjadi sangat berharga. Bagi pemiliknya, bisnis ini adalah tentang mengelola ruang dan waktu. Anda hanya perlu duduk tenang memantau kendaraan yang masuk dan keluar, sementara pundi-pundi rupiah terus terkumpul hanya dari meminjamkan sepetak tanah yang mungkin tadinya hanya ditumbuhi rumput liar. Mungkin uang parkir yang ditarik dari satu motor atau satu mobil terlihat kecil, hanya beberapa ribu rupiah saja.
Tapi coba Anda kalikan, jika lahan tersebut mampu menampung ratusan kendaraan yang silih berganti setiap jam, mulai dari pagi hingga larut malam tanpa henti. Ini adalah bentuk nyata dari pendapatan pasif yang sesungguhnya, di mana biaya operasionalnya sangat rendah, sementara permintaannya selalu meluap setiap harinya, terutama di jam-jam sibuk atau hari libur. Banyak orang kaya lama di kota besar yang hartanya terus bertambah bukan dari bisnis yang canggih, melainkan dari sewa tanah per jam ini yang dikelola secara profesional. Mereka tidak butuh banyak karyawan atau strategi pemasaran yang berbelit-belit. Selama lokasi tersebut menjadi titik temu orang banyak, uang akan datang dengan sendirinya. Bisnis lahan parkir adalah bukti bahwa terkadang cara paling sederhana untuk menjadi kaya adalah dengan menjadi solusi atas masalah keterbatasan ruang yang dialami oleh jutaan orang setiap harinya. Dari seluruh daftar tadi, kita bisa belajar satu hal penting. Kesuksesan finansial tidak selalu harus terlihat estetik di media sosial atau memiliki kantor mentereng di gedung pencakar langit. Seringkali, kekayaan justru datang dari keberanian untuk menyentuh masalah-masalah sepele yang enggan dilirik orang lain karena alasan gengsi atau rasa malas. Dunia bisnis tidak peduli seberapa keren penampilan Anda. Yang ia pedulikan adalah seberapa besar solusi yang Anda tawarkan untuk mempermudah hidup orang banyak setiap harinya. Jika saat ini Anda sedang merintis usaha yang mungkin dianggap sebelah mata oleh teman atau lingkungan sekitar, jangan pernah berkecil hati dan tetaplah fokus pada prosesnya. Siapa tahu bidang yang mereka anggap kotor atau remeh itu sebenarnya adalah tambang emas yang selama ini mereka lewatkan begitu saja karena terlalu sibuk mengejar gengsi. Ingatlah bahwa saldo rekening yang bersih dan melimpah jauh lebih berharga daripada pujian kosong atas bisnis yang hanya kelihatan mewah tapi keropos di dalamnya. Dari 10 daftar tadi, kira-kira bisnis mana yang menurut kalian paling masuk akal untuk dicoba sekarang? Atau mungkin kalian punya tetangga yang usahanya kelihatan biasa saja tapi ternyata hartanya melimpah. Coba tulis cerita atau pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi santai di sana. Dan kalau kalian merasa obrolan hari ini ada manfaatnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan pembahasan tentang peluang-peluang bisnis tak terlihat lainnya di video mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.